Oke, masih bersama dengan saya. Oke, sejak pagi tadi ada video berkaitan dengan material yang saya sudah tunjukkan seperti ini. Kemudian ini terkait juga materi, kemudian material, saya sebut itu material, dan ini materi. Ada 3 hal yang saya ingin bahas. Yang pertama adalah tentang, oke, kita kembali kemarin. Saya sudah siapkan. Bisa dibaca. Ini tentang Adam, Hawa, kemudian Abel, Kain, dan yang terakhir adalah Henok. Dan ini kalau saya jadikan pola itu 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E yang kemudian kita bisa terapkan menjadi sebuah geomat dan kita tahu di mana itu terkait dengan horizontal pembangunan manusia. Dan setelah itu kita bergerak ke vertikal. Kenapa? Karena perluasan, dan itu menjadi sebuah pola yang dipergunakan di zaman kehidupan seperti yang saya gambarkan di materi saya yang pertama. Oke, saya mau saudara perhatikan baik-baik. Di sini saya tulis bahwa Adam adalah objek terkait dengan direction, terkait dengan 3 planet, terkait dengan materi, terkait dengan sebuah pemahaman, dan saintis berkata di dalam sebuah materi tentang di angkasa, kemudian kosmos terkait dengan yang lainnya, dan itu nanti juga kita akan melihat di mana di satu titik kristalisasi. Saya mau kalian memperhatikan kembali di sini titik Adam. Saya selalu berkata Adam adalah ketaatan, kemudian Hawa adalah cerita yang diceritakan, yang kebablasan sampai di hawa nafsukan. Kemudian ini Kain adalah salah satu anak tertua, bukan salah satu ya, sudah pasti anak tertua yang kemudian hilang karena diceritakan story. Kemudian ada banyak perkembangan sampai di konspirasi, propaganda, dan bagaimana Kain, kalau saya tulis di sini Kain bagaimana disebut K, A, I, N, G, global. Kemudian terkait dengan istilah simbolis kayu, terkait dengan salib, ya kan, terkait dengan touchbed, terkait dengan nanti kita lihat di geomap, lalu apa kaitannya, lalu apa yang terjadi dengan Henok, di mana banjir Nuh, di mana kisah-kisah, dan kita akan lihat materinya. Oke, satu hal, ini adalah sebuah pembangunan, sebuah edukasi, dan sebuah topik yang juga ada di piramida. Oke, dan ini adalah sebuah contoh bahwa mereka mengerti. Saya tahu ini adalah pola-pola. Ini adalah pola yang terkait dengan planet, yaitu matahari. Jika kita melihat, dia akan memberikan pola-pola yang punya pengertian. Ini adalah saya contohkan. Itu sebabnya saya jelaskan dulu tentang Adam dan Hawa. Mereka mengerti dan memahami. Abel, Kain, dan Henok, Set, semuanya memahami. Ini adalah bagian dari pria. Ini adalah pola yang saya sebut Tuhan itu 2 planet. Kemudian ini terkait dengan satu dinamika kebumian. Ini daerah seputar lautan cakrawala, kita sebut ini firmament, dan ini adalah daratan. Di sini adalah kedaratan. Kemudian ini menjadi satu titik pola pria di mana ketunjukan ajaib. Yang kemudian adalah wanita. Ini bicara tentang masa depan dan yang lainnya. Ini adalah pola. Yang ini adalah wanita. Kenapa wanita? Karena ini terkait dengan pembentukan keajaiban pada wanita, yang antara lain terkait dengan rahim, terkait kenapa rahim punya sistem, wanita punya sistem menstruasi, semuanya ada di sini. Ini punya pola. Dari mana saya tahu? Saya melihat matahari, dan matahari memberikan gambarannya, kemudian saya gali dalam pemahaman dan pengetahuan yang ada, dan apa yang keliru saya dapati yang sebenarnya, yang ternyata terkait dengan ketaatan yang peletakannya. Saya kembalikan ke awal. Peletakannya itu digeser, diganti oleh pengetahuan tentang apa? Tentang Abel, yang adalah pengetahuan asli yang kita tahu ceritanya. Dia ditiadakan, dikonflikkan oleh Kain, kemudian dia menjadi sebuah cikal bakal tentang
Tuhanan, tentang Babel, tentang pembangunan, tentang cerita satu bahasa, satu kisah, kemudian ada utusan Tuhan, utusan Allah, malaikatnya membombardir, membuat kaum mereka tercerai-berai karena ada sebuah cerita dan kisah, dan itu terkait kisah sampai kekinian. Ternyata di balik kisah itu semua ada penggeseran dan ada konspirasi propaganda, ada nilai-nilai sejarah, dan ada ketaatan yang digeser. Itu sebabnya Habel dan tentang Adam dia diputarbalikkan. Tetapi ketika kita dengan jeli melihat, ternyata itu bukan dilakukan oleh kaum Habel. Kenapa tidak dilakukan oleh kaum Habel? Karena terkait ada peristiwa meninggalnya Hawa dan meninggalnya Adam, karena ada generasi di titik Habel yang itu kemudian diedukasi sampai edukasi yang terekstrim, tiba-tiba terbalaskan, dan apa yang mereka sudah bangun dalam titik penolakan edukasi itu dilanjutkan oleh Set dan Ham. Itu sebabnya kalau kita melihat dengan kekinian, itu menjadi sebuah gerakan sekarang. Kekinian itu apapun juga, penyetingan, pengaturan, perundang-undangan, kemudian tata terkait dengan hak asasi manusia, dan kita terlepas dari sebuah pemahaman yang namanya am. Bahkan kita lupa diri bahwa kita punya asal, kita punya sejarah, kita punya edukasi ketaatan itu adalah komplit. Itu sebabnya saya selalu berkata, saya tidak lagi ada di dalam seputar spiritual yang Tuhan, Allah, dan sebagainya. Saya sebut Tuhanku. Kenapa Tuhanku? Karena bicara tentang dua benda besar di luar bumi yang terkait dengan yang ketiga, yaitu bumi, Ibu Pertiwi. Itu sebabnya saya menyebutnya Tuhanku. Dalam terjemahan bahasa Inggris Bible itu jelas disebutnya adalah Holy Ghost. Dan kita akan melihat, oke, kalau itu tadi saya sudah berikan sedikit penjelasan dan pola pergeseran di mana, dan kita akan melihat ini adalah peta. Dari peta ini saya akan menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran yang ini adalah bicara tentang horizontal, dan kalau kita pakai kaitan itu semua ini akan cerita. Kemudian kita akan punya ini dia. Ini bicara sebuah peta di mana ini adalah vertikal, ini adalah horizontal, di mana ini adalah keatasannya ada gambar lanjutannya, dan terkait dengan Nuh, terkait dengan Henok dan sebagainya. Kalau kita menempatkan ini gambar pada ini, kita akan mendapati ada poin-poin, titik-titik tertentu yang juga terkait dengan sebuah kisah tentang dia. Dia adalah Kain, namanya yang kita sebut Anubis. Dan apa yang terjadi, kita melihat ada sebuah sosok yang berbeda di belakang. Kenapa? Karena ini juga pernah tergambarkan dalam kisah-kisah yang terjadi. Ini adalah gambaran dari mereka yang idiot, bebal, tegar tengkuk, dan kita tahu di mana. Ini adalah bicara tentang di masa Kain. Kain sebutannya atau Anubis ini di masa Firaun dan di masa piramid tergambar. Kemudian kita akan melihat inilah yang poin. Ini adalah sebuah peta yang digambarkan dalam dinding, dan kalau kita tempatkan ini, kita akan mendapati inilah pembagian dari dasar geomap peta zaman. Oke, sebelah sini kita akan melihat kalau kita tempatkan ini pada peta yang tadi di awal tadi, peta dunia, kita akan mendapati penempatan yang cocok tentang apa. Ini adalah lembah raja-raja. Kemudian sebelahnya adalah ini tiap itu adalah laut mati. Kemudian ini adalah penyebaran ke kiri arah Cina. Kemudian ini adalah arah ke barat-baratan, Asia, Tibet dan sebagainya. Itu sebabnya kita tahu perkembangan ke arah Hororis. Kemudian ini ke arah
kapital sosial yang seolah-olah bagus ya kan, ini disebut polisi dunia, ini disebut keamanan segala macam, ini yang mengatur bersama dengan atas yang mendukung, ini adalah kapitalis, ini adalah sosialis yang menguasai, kemudian ini paling bawah. Saudara akan menempati penempatan, dan apa yang terjadi? Ada satu titik di sini dan ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena kedua ini adalah gambaran-gambaran yang diberikan yang kurang baik, yang melanjutkan mereka yang melakukan edukasi, menolak edukasi sesungguhnya dan menaikkan sebuah edukasi yang terkait dengan api, kalau kita balik itu menjadi IPA, pengetahuan, kemudian apa yang terjadi, pergeseran, kemudian kebablasan dan ketergantungan, cerita-cerita di Mesir, cerita-cerita tentang Israel dijajah, diperbudak oleh Mesir, dan semuanya adalah sebuah kisah sejarah, menutupi sejarah, menggeser ketaatan, dan membuat kita menjadi satu bangsa yang ini adalah pola yang sama yang kalau ditempatkan ini bicara sesuatu yang menarik. Ini terkait dengan sama Anubis tadi, dan ini adalah posisi di mana propaganda itu selalu berkaitan dengan wanita. Kemudian ini adalah penyebarannya, ini adalah gambaran, inilah yang disebut dengan pelajaran petajaman. Oke, itu saja yang saya bisa berikan materi. Sebentar saya akan lanjutkan kembali materi yang berikutnya yang sedikit menarik. Kenapa? Karena dari pemetaan peta zaman serta pola dari kejadian Genesis sampai di Mesir itu nanti saya akan kaitkan. Mungkin kalau tidak sempat saya kaitkan mengapa sejarah kita sama seperti sejarah kejadian sampai di Mesir, tepatnya titik Harun bahkan bablas ke Sekhemhat, sebuah piramida setelah Djoser itu sudah bertingkat-tingkat. Dia berbeda dengan pembangunan piramida Giza. Lalu apa kaitannya dengan kristalisasi? Mengapa ada 3 salib terkait dengan Giza? Mengapa dia punya isi-isi? Kemudian ada simbol-simbol, dan apa itu kristalisasion? Lalu pembagiannya seperti kita pembagian di peta zaman. Itu sebabnya pelajaran peta zaman setidaknya dasarnya saya sudah mengungkapkan materinya, apa polanya, bagaimana konspirasi propagandanya, peletakannya, dan kalian bisa meletakkan sendiri gambar-gambar, bisa mencari sendiri di Google, dan kalau saya punya sesuatu yang lebih, mungkin saya akan naik ke tingkat. Ketika nanti pada waktunya saya sudah bisa naik tingkat, saya akan print itu di transparan sehingga saya bisa double kan, kemudian mungkin saya pakai wall sehingga kita bisa lebih oke. Ini juga sebuah peningkatan karena sebelumnya saya hanya cuap-cuap tanpa ada materi, karena saya harus bertahap, sama seperti video saya ditolak, sama seperti orangnya ditolak, sama seperti apa yang dituliskan dianti-antikan oleh kaum-kaum yang seolah-olah berbakti kepada Allah, tetapi kita tahu di mana penempatannya, yaitu kaum yang tadi. Tapi saya tidak masalah. Kenapa? Saya punya gambaran yang pasti. Siapa saya? Siapa kalian? Dan kaum Baal, Beol, dan Bol. Itu sebabnya kita lanjut ke berikutnya. Mungkin kita jeda beberapa menit karena saya siapkan. Kita akan masuk di dalam ini. Apa kaitannya dan mengapa ada kristal kemudian terbagi 2, Isa, Asi, Or? Apa kaitannya dengan Bineka Tunggal Isa menjadi Esa, menjadi Eka, dan apa yang terjadi? 1001 kisah tentang bocah Angon di satu titik, satu-satunya dalam sejarah Nusantara dan terkait dengan Mesir yang bercerita tentang dari satu keluarga menjadi penyebaran perluasan. Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijero, dan tetap sadar.